Dari kaki Sindoro Sumbing, saya bergeser ke daerah Rawaseneng, Temanggung. Di daerah ini ada perkebunan kopi yang dikelola dan diasuh oleh para biarawan Katolik dari Ordo Terapis. Pak Sugimin adalah penanggung jawab perkebunan kopi Robusta seluas kurang lebih 130 hektar. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya Andi, Pak. Sugimin. Kabarnya baik? Baik. Saya tuh sudah lama dengar soal kopi dari Rawaseneng ini, Pak. Iya. Terus saya tahu saya sekarang sedang datang tidak pada musim panen. Saya penasaran boleh lihat karena bukan apa-apa. Nggak banyak kebun yang dikelola oleh perusahaan yang menghidupi biara. Sama Boleh. pabriknya. Boleh. Penasaran, Pak. Bukan apa-apa. Boleh. Mari Ji, kita mari, Pak. antar. Mari. Dulunya perkebunan ini adalah milik perusahaan Belanda. Pada tahun 1965 hingga tahun 1990, perkebunan ini dikelola oleh Perkumpulan Alusius. Baru pada tahun 1990, perkebunan ini resmi menjadi usaha mandiri dan mendapat izin hak guna usaha hingga tahun 2015. Nah, Pak, biasanya kalau di sini panen itu yang dipetik cuma yang merah atau yang Yang kuning merah. juga? Kita petiknya yang merah semua. Ini kan satu pohon ini kadang-kadang merahnya tidak bersamaan. Karena apa? Karena waktu bunga pertama, bunga itu ada 3 tahapan. Tahap pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama itu kadang-kadang nanti namanya petiknya itu jadi oncolongan. Terus yang kedua itu bunga raya itu yang merahnya itu sudah serempak. Wah. Itu baru dipetik merahnya ini diambil. Terus yang ketiga itu karena iklim itu juga menentukan untuk bunga kopi itu. Kalau pas megar ada hujan, pasti bunga penyerban tidak jadi. Rontok ya bunganya rata-rata ya, Pak ya? Busuk. Oh, busuk. Busuk. Kalau pas megar ada angin sipoi-sipoi ini penyerban jadi. Ya, seperti tahun yang kemarin ini akhirnya dampaknya panenan 2012. Kopi yang dihasilkan dari kebun ini adalah jenis Robusta. Kendati jenis Robusta, tetapi proses pasca panennya, kalau menurut saya, lebih rumit dari Arabica yang saya kenal. Jika kopi Arabica rata-rata melewati fermentasi 12 hingga 36 jam, Robusta Rawaseneng mengalami proses fermentasi 2 malam. Kemudian dicuci dan didiamkan di bak perendaman hingga 2 kali 24 jam. Lumayan juga ya, Pak, walaupun kelilingnya nggak jauh, tapi Coba capek ya Mas. lumayan. Tapi ini yang ditunggu-tunggu, Pak. Ya, Sini, mari. Silakan minum Pak ini. Ini disangrai sendiri di sini. Ya, Ih, ini bikinan sendiri. Bikinan sendiri. Bikinan sendiri. Biasanya buat konsumsi sendiri nih. Konsumsi sendiri juga untuk minum para karyawan. Oh, biasanya justru yang konsumsi sendiri dan diminum karyawan itu yang paling enak. Monggo, Pak. Maaf, nggak silakan. sabar. Makasih, Pak, udah boleh lihat kebun-kebunnya, udah boleh lihat fasilitas pabriknya. Tapi mohon maaf, aku ditunggu sapi-sapi. Udah janji mau lihat sapinya. Terima kasih. Aku pamit dulu ya, Pak ya. Ya. Sini, Pak. Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya, Pak ya. Sama-sama. Ji, aku akan kembali. Monggo.
Para biarawan di Rawasenang berasal dari Ordo Trapis. Ordo ini lahir di Biara La Trappe, Prancis tahun 1664. Ordo masuk ke Indonesia tahun 1953 dari Belanda. Biarawan Trapis menitik beratkan pada aktivitas pertapaan dan doa. Setiap pagi, aktivitas di biara dimulai dengan ibadah pada pukul 3.30. Setiap harinya ada 7 kali ibadah dengan 1 kali misa ekaristi dan meditasi 2 kali selama kurang lebih 10 menit. Halo Romo. Halo, selamat Makan sore Adi. ini, selamat datang. Terima kasih. Selamat sore, selamat datang. Romo, saya tadi pas masuk saya dapat sedikit penjelasan bahwa ini adalah pertapaan terapis. Betul. Terapis itu apa sih, Romo? Artinya panggilan itu loh, panggilan untuk menemani, untuk Aha. bertapa. Untuk bertapa. Pelayanan itu pasti butuh dana kan? Membiayainnya gimana, Romo, untuk tempat ini? Kami ini, memang kami ada usaha, peternakan sama perkebunan, Ada perkebunan? kopi, Waduh. peternakan sapi. Aha. Selain bertapa dan meditasi, Ordo ini juga mengutamakan kerja. Kerja yang dilakukan membuahkan usaha perkebunan dan peternakan mandiri. Ada kurang lebih 135 sapi perah yang diternakan di biara ini. 80 diantaranya siap diperah. Penjualan susu hasil perahan setiap harinya membantu menopang biaya operasional biara. Iya. Ini peternakan Pak Sanihin Mandoni ini. Halo Pak. Nah, ini Mandoni, Selamat Mandoni sore. Pak Sanihin ini. Pak Sanihin ya Pak ya? Ya, Ini diteruskan sama Pak Sanihin. Oh. Monggo. Pak boleh lihat dalam Pak? Wah Boleh, ada susu mari. mau lewat. ya. Eh? Mari, mari. Iya, kami ke dalam dulu ya Pak Romo ya. Silakan, Masuk ya. kasih ya. Iya. Mari Pak. Sapi berapa nih Pak total nih Pak? 160-an. 160. Heeh. Halo. Ada semua siap di ini diperah Pak. Enggak, sama pedet, sama jantan sekitar 160-an. Yang siap diperah itu 70-an. 70-an. Jadi jantan dan anak sapinya sekitar 90-an ya. Ya, kurang lebih. Sama darah yang belum siap. Yang belum siap perah ya. Iya. Kelihatan kan matematika saya lambat banget. Iya. Ngitung 160 kurangi 70 susah. Ini dari total 70 sapi perah ini sehari bisa berapa liter Pak? Kurang lebih 700 sampai 800 liter. Itu jadi apa aja Pak sebanyak itu Pak? Itu kebanyakan dijual susu segar. Oh dijual sama ini apa? Oh seneng ini. Susu segar. Kalau ada sisa, itu dibikin keju, ada yogurt, itu kalau ada kelebihan susu. Oh jadi keju dan yogurt itu cuma kalau ada lebih ya Pak ya? Kelebihannya. Nah, coba kalau mau Iya, nyoba. aku nyoba ya Pak ya? Iya, ya.